Halo, nama saya Sylvia Yunia. Saya mahasiswa STTI Tanjung Pinang, jurusan Komputer Akuntansi. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian dan contoh tentang binary search insertion into an ordered list. Mari kita simak penjelasannya. Oke, baiklah. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian binary search. Binary search adalah algoritma pencarian untuk data yang terurut. Pencarian dilakukan dengan cara menebak apakah data yang dicari berada di tengah-tengah data, kemudian membandingkan data yang dicari dengan data yang ada di tengah. Cara kerja dari algoritma ini yaitu membagi jumlah data menjadi dua bagian secara berulang kali untuk memperkecil lokasi pencarian suatu data hingga pada akhirnya dapat ditemukan. Seperti yang Anda lihat, pencarian berurutan tidak efisien untuk daftar yang besar karena rata-rata. Maka pencarian berurutan mencari setengah daftar. Oleh karena itu, saya menjelaskan algoritma pencarian lain yang disebut dengan pencarian biner yang sangat cepat namun dapat dilakukan. Oke, selanjutnya ada teknik algoritma pencarian biner. Item pencarian dibandingkan dengan elemen di tengah daftar. Jika item pencarian adalah yang ditemukan, maka pencarian dihentikan. Jika item pencarian kurang dari elemen tengah daftar, maka kami membatasi pencarian pada paruh pertama daftar. Jika tidak, kami mencari paruh kedua dari daftar. Baiklah, mari kita perhatikan di sini terdapat contoh atau langkah untuk mencari perhitungan biner. Langkah pertama, terdapat array dengan 5 elemen. Jadi 5 elemen itu terdapat dari angka 0, 1 sampai dengan 4. Yang arraynya terdapat angka 0 terdapat array 70, angka 1 terdapat array 80, angka 2 30, angka 3 10 dan angka 4 20. Selanjutnya pada indeks 0 dan 1 akan dipindahkan pada sorted list. Setelahnya data pada indeks 0 dan 1 di sorted list akan dibandingkan untuk mencari indeks yang dimiliki dari terkecil. Dari data di atas terlihat bahwa nilai pada indeks 0 kecil dari nilai indeks 1. Jadi nilai dari 80 ini lebih kecil daripada nilai 0. Maksudnya indeks ini berarti elemennya. Maka pada sorted list tidak terjadi perubahan posisi. Jika terdapat yang ada, coba perhatikan pada gambar di bawah, terjadi perubahan posisi. Ini ada sorted list itu terdapat dari elemen 0 dan 1 yang arraynya 70 dan 80. Sedangkan sebelahnya itu angka 2, 3 dan 4, elemen 2, 3 dan 4. Di sini kita dapat lihat setelah nilai keduanya dibagi. Selanjutnya langkah kedua, pada indeks 2 dipindahkan ke sorted list. Lalu data tersebut dibandingkan dengan data-data indeks 0 dan 1. Pada contoh kali ini dari hasil data pada indeks 2 ini memiliki nilai lebih kecil ketimbang data indeks 0 dan 1. Hasilnya, data yang baru dimasukkan ke sorted list tersebut diposisikan ke indeks 0 dan data sebelumnya bergerak mundur. Hasil komparasinya akan seperti gambar berikut. Jadi di gambar ini yang paling bawah terlihat ada elemen 1 sampai 0 sampai 2. Range-nya 70, range-nya dirubah ya.
elemen 0 menjadi 30, sedangkan elemen satunya tetap dan elemen 2-nya menjadi 80. Jadi di sini kita bisa lihat elemen di atas kan elemen 30-nya, elemen 2-nya terdapat angka 30. Sedangkan pada posisi gambar di bawah, range 30-nya dipindahkan pada elemen 1 dan range yang 80-nya dipindahkan ke elemen 2 dan elemen 0-nya range-nya dipindahkan ke elemen 1 menjadi 70. Sedangkan 3 dan 4 tetap pada range array masing-masing. Baiklah, kita lanjut ke materi insertion into an ordered list. Insertion sort merupakan sebuah teknik pengurutan dengan cara membandingkan dan mengurutkan dua data pertama pada array, kemudian membandingkan data para array berikutnya apakah sudah berada di tempat semestinya. Dalam algoritma pengurutan yang menggunakan insertion sort, ini ada dua buah list yang untuk proses pengurutannya. Yang pertama yaitu sorted list dan yang kedua yaitu unsorted list. Oke, baiklah, selanjutnya teknik insertion into an ordered list. Langkah yang pertama-tama kita harus menemukan tempat di daftar tempat item tersebut adalah untuk dimasukkan, kemudian kita geser elemen daftar satu posisi array ke bawah untuk memberikan ruang untuk item yang akan dimasukkan. Lalu kita masukkan item tersebut karena daftarnya diurutkan dan disimpan dalam array. Kita dapat menggunakan algoritma yang mirip dengan algoritma pencarian biner untuk menemukan tempat dalam daftar di mana item akan dimasukkan. Kita kemudian dapat menggunakan fungsi yang pertama, gunakan algoritma dengan algoritma pencarian biner untuk menemukan tempat di mana item akan dimasukkan. Yang kedua, jika item tersebut sudah ada di list ini, keluarkan pesan yang sesuai lain, gunakan fungsi insert add untuk masukkan item ke dalam daftar. Fungsi berikut, insert or, mengimplementasikan algoritma ini. Baiklah, di sini terdapat contoh sama seperti contoh di binary search. Di sini terdapat elemen 1 sampai 0 sampai 4 dan arraynya 70 di elemen 0, 1 di 80 di elemen 1, 30 di elemen 2, 10 di elemen 3 dan 20 di elemen 4. Selanjutnya pada indeks 0 dan 1 akan dipindahkan ke sorted list sebelahnya. Data pada indeks 0 dan 1 ini di sorted list akan dibandingkan untuk mencari indeks yang memiliki nilai terkecil dari data di atas. Terlihat bahwa dari nilai pada indeks 0 lebih kecil dari nilai indeks 1, maka sorted list tidak menjadi perubahan posisi. Hasilnya dapat dilihat pada gambar di bawah ini. Arraynya pada elemen 0 arraynya 70, elemen 1 80, itu merupakan sorted list, dan elemen 2, 3 dan 4 arraynya 30, 10 dan 20, itu termasuk bagian unsorted list. Langkah kedua, pada indeks 2 dipindahkan ke sorted list, lalu data tersebut dibandingkan dengan data-data pada indeks 0 dan 1. Pada contoh kali ini, hasilnya pada indeks 2 memiliki nilai lebih kecil ketimbang data indeks 0 dan 1. Hasilnya, data yang baru dimasukkan sorted list tersebut diposisikan ke indeks 0, dan data-data sebelumnya bergerak mundur dari hasil komparasinya seperti gambar berikut.
Dan pada contoh kali ini adalah hasil pada data indeks 2 memiliki nilai lebih kecil ketimbang data di indeks 0,1. Perhatikan pada langkah ini. Pada gambar berikut terdapat elemen 1, 2, dan 3 0, 1, dan 2 termasuk sorted list yang arraynya terdapat angka 30, elemen satunya 70 dan 2-nya 80. Sedangkan elemen 3 dan 4 itu termasuk unsorted list, yaitu arraynya terdapat 10 di elemen 3 dan 20 di elemen 4. Langkah ketiga ini di indeks ketiga masuk ke sorted list dan akan dibandingkan dengan data-data yang sudah di sorted list. Karena nilai data pada indeks ketiga ini lebih kecil daripada nilai di indeks 0 sampai 2, maka data yang ada pada indeks 3 diposisikan kepada indeks 0 atau unsorted list. Dan di bawah ini berikut indeks ketiga diposisikan pada indeks 0. Jadi di bawah ini akan indeks 3 berpindah ke elemen 0. Jadi sudah ada 4 kolom dari elemen 0 sampai elemen 3. Arraynya yang terdapat dari 10, elemen satunya menjadi 30, elemen 2-nya menjadi 70, elemen 3-nya menjadi 80. Jadi dari angka sebelumnya elemen 3 adalah angka 10 dipindahkan ke elemen 0 karena harus dipindahkan angka yang lebih kecil ke depan, ke indeks 0 ya. Dan tinggal sendiri, yaitu satu kolom sendiri elemen 4 itu yang termasuk unsorted list. Langkah terakhir ini memasukkan data pada indeks 4 di unsorted list ke dalam. Setelah dibandingkan nilai pada indeks 4 lebih kecil ketimbang dari nilai indeks 1 sampai 3, hasilnya data indeks 4 akan diposisikan ke indeks 2 dan data setelahnya akan bergerak mundur. Maka jadilah seperti gambar di atas itu ya. Baiklah, sekian presentasi saya tentang binary search dan insertion into an ordered list. Jika ada salah kata mohon dimaafkan. See you next time. Thank you so much.